Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Mendekati pintu yang berat, ada lebih dari 10 penjaga dengan mata acuh tak acuh berdiri kokoh di depan gerbang, membatasinya. Di salah satu sudut gerbang di kursi, duduk seorang pria yang tampak menyendiri. Di tangannya ada pena dan buku tebal. Pada saat ini banyak anggota klan berbaris di depan lelaki tua itu. Masing-masing dari mereka telah membawa metode ki apapun kepadanya sehingga mereka dapat menandatanganinya. Setelah melakukannya, mereka dengan hati-hati meninggalkan paviliun di bawah tatapan dingin dari 10 penjaga atau lebih. Ini adalah prosedur untuk meninggalkan paviliun metode ki. Sebelum memasuki paviliun metode ki, Xiao Yan dan semua orang diberitahu tentang prosedurnya, oleh karena itu bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Paviliun metode ki adalah tempat di mana semua metode ki klan diadakan, metode yang diperoleh dengan susah payah oleh klan selama lebih dari puluhan generasi. Metode ki ini adalah dasar dari klan Xiao, sehingga klan memiliki tindakan yang sangat melindungi metode tersebut. Klan memiliki gulungan metode ki yang terbuat dari jenis bambu khusus. Bambu bisa diartikan sebagai ibu anak. Bagian induk seukuran telapak tangan sedangkan bagian anak bisa tumbuh hingga belasan meter. Karena gulungan teknik dibuat dari bahan khusus ini, selama kepala klan memegang bagian ibu, tidak mungkin ada orang yang bisa menyelinap pergi dengan gulungan. Saat seseorang meninggalkan daerah itu dengan gulungan anak laki-laki, gulungan ibu akan memberitahu semua orang. Area pengaruh orang tua kebetulan menutupi seluruh Xiao Clan. Oleh karena itu, setelah teknik scroll meninggalkan Xiao Clan, itu terdeteksi. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seseorang dengan doki yang cukup kuat dapat dengan paksa menghancurkan koneksi antar gulungan. Namun, dengan kekuatan pada tingkat itu, mengapa orang repot-repot mencuri metode ki tingkat Huang? Akhirnya giliran Xiao Yan setelah mengantri untuk jangka waktu tertentu. Berjalan ke depan, dia mengeluarkan metode ki dari sakunya dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Menerima gulungan merah tua dari Xiao Yan membuat lelaki tua itu sedikit terkejut. Matanya dengan cepat menilai anak laki-laki itu saat dia berpikir dalam hati, ini, pembakaran flame refinement dilindungi oleh perisai dengan kekuatan Duan Ki ke-9. Bocah kecil ini, untuk berpikir dia benar-benar bisa melewatinya. Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan. Petik 2. Setelah merekam bahwa Xiao Yan memiliki gulungan itu, lelaki tua itu mengembalikannya kepadanya dan dengan acuh tak acuh memperingatkan, saya pikir Anda tahu aturannya, kan? Gulungan itu tidak bisa meninggalkan klan, kalau tidak akan ada konsekuensi yang parah. Anda harus mengembalikan gulungan setelah 1 tahun. Tidak boleh ada kerusakan padanya. Petik 2. Dengan santai menganggukkan kepalanya, Xiao Yan pindah ke samping. Dia bersandar di pintu depan dan menunggu gulungan Sun Er direkam. Sambil tersenyum ringan pada Xiao Yan, Sun Er mengulurkan pergelangan tangan putih saljunya dan mengeluarkan gulungannya. Melihat Sun Er berdiri di depannya, wajah tanpa emosi dari lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit senyum hormat. Dengan menggunakan kedua tangannya untuk menerima gulungan itu, dia kemudian dengan cepat mencatat peminjam gulungan itu. Berdiri ke samping, Xiao Yan menyipitkan matanya pada lelaki tua itu setelah melihat perubahan sikapnya. Jari-jari Xiao Yan sedikit melengkung secara naluriah. Karena lelaki tua ini bertanggung jawab atas paviliun metode ki, posisinya di klan sebanding dengan salah satu dari 3 tetua. Xiao Yan telah mendengar bahwa nama panggilan lelaki tua ini di klan Xiao Han berhati dingin. Orang tua ini, bahkan jika itu untuk ayahnya sendiri, akan tetap berbicara dengan cara yang asing. Wajah tua tanpa emosi, seperti otot orang yang baru saja meninggal, kaku karena rigor mortis. Orang tua berwajah dingin ini, yang bahkan tidak menghormati sesepuh klan, bertindak sangat hormat di hadapan Sun Er. Ini sekali lagi membangkitkan minat Xiao Yan pada identitas Sun Er. Menggosok hidungnya, dia memikirkan bagaimana setiap kali Sun Er diam tentang identitasnya. Mengangkat kepalanya,
dia melihat Sun Er datang dengan senyuman di wajahnya. Dengan mengangkat bahu, dia pergi bersamanya melalui pintu depan. Meledak keluar dari pintu masuk yang ramai, Xiao Yan menghirup udara segar. Suasana di dalam paviliun metode Qi terlalu menekan untuk bernafas dengan normal. Ada apa, Yan Er? Tawa rendah menyambut Xiao Yan saat sosok mulai terlihat. Melihat melalui pintu paviliun metode Qi, sosok itu bertanya sambil tersenyum. Memiringkan kepalanya untuk tersenyum pada ayahnya, Xiao Yan mengangguk kembali dengan senyumnya sendiri. Sebuah gulungan merah keluar dari dalam lengan bajunya, aku mengerti. Melihat gulungan merah itu, Xiao Zhan menghirup udara dengan tajam, untung kamu bisa mendapatkannya. Dia berkata dengan suara rendah. Melihat ekspresi ayahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa penuh kebanggaan di sampingnya. Mengulurkan lengannya untuk menepuk bahu Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum, sekarang kamu memiliki metode Qi, setelah kamu menjadi Doze, maka kamu akan dapat berlatih Do Qi secara nyata. Xiao Yan mengangguk dengan patuh saat dia mengembalikan gulungan merah ke lengan bajunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir pelan, saya tidak tahu apa yang spesial dari metode Qi itu. Metode Qi yang dapat berevolusi, apakah itu mungkin? Petik 2. Ini bahkan lebih aneh dari metode Qi tingkat Tian, mencoba mengingat kata-kata aneh namun arogan dari Yao Lao. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir. Dia baru saja menemukan salah satu metode Qi terbaik dalam hidupnya, metode Qi Xuan tingkat tinggi Sun Er, manipulasi api. Sejujurnya, dia memiliki pergumulan internal ketika dia menolaknya. Bagaimanapun, metode Qi kaliber itu tidak hanya mahal tetapi sangat langka. Memijat keningnya dengan telapak tangan terbuka, dia mulai menyesali telah menolak kebaikan Sun Er tapi perbuatannya sudah dilakukan, sudah terlambat. Xiao Yan tidak punya wajah untuk meminta Sun Er lagi untuk itu, jadi dia tidak punya pilihan selain berdoa agar Yao Lao tidak bermain-main dengannya. Jika tidak, dia akan menjadi pecundang terbesar dari semua orang. Ini hanya Hai Xuan, tidak ada yang istimewa tentang itu. Meskipun dia tidak normal, koleksi metode Qi-nya tidak mungkin bisa dibandingkan dengan milikku. Tepat ketika Xiao Yan sedang berdoa agar Yao Lao tidak menipu, Yao Lao sedikit terhibur dan mulai berbicara. Akhirnya kamu mengatakan sesuatu, mendengar suara itu dalam pikirannya sendiri, Xiao Yan menggaruk hidungnya. Mulutnya bergerak ke atas menjadi senyuman yang menyenangkan saat dia berbicara, maksudnya mengatakan begitu banyak adalah agar dia bisa memaksa kakek tua itu untuk mengatakan sesuatu yang menenangkan. Ai, dasar bocah kecil, mencoba menipuku, sebuah gema keluar dari dalam pikiran Xiao Yan. Yao Lao tidak tahu harus tertawa atau menangis dan malah berkata, nak, teruslah berlatih Do Qi. Metode Qi bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan, metode Qi saya tidak akan lusuh. Di masa depan, prestasi Anda tidak akan lebih rendah dari gadis kecil itu. Plannya hanya, Petik 2. Meskipun Xiao Yan kecewa karena kalimat terakhir tidak bisa dimengerti, dia masih mengangguk sambil tersenyum, dia diberi jawaban atas pertanyaannya sehingga dia bisa berkonsentrasi berlatih Do Qi sehingga dia bisa menjadi Doze. Ini adalah langkah pertama yang harus diambil agar dia menjadi kuat dan, baginya untuk menemukan nalan Yanran yang telah ada di pikirannya untuk beberapa waktu. Setelah pemilihan metode Qi, seluruh klan tampak jauh lebih kosong dari biasanya. Klan muda yang tidak dapat mencapai 7 Duan Qi telah ditugaskan ke berbagai bisnis klan di luar rumah klan, di mana mereka akan mempelajari trik perdagangan masing-masing. Anggota klan yang berbakat, mereka yang telah berhasil memperoleh metode Qi, mulai membenamkan diri dalam pelatihan yang ketat, dengan harapan mempelajari keterampilan metode Qi mereka secepat mungkin. Saat matahari yang terbakar naik tinggi di langit, sinar panas memanggang bumi seperti oven. Gelombang panas keluar dari tanah menyebabkan riak di udara, membuat udara terdistorsi dan kabur. Di dalam hutan lebat di atas gunung yang berbatasan dengan Xiao Klan. Sinar matahari menetes melalui dedaunan yang lebat,
memerciki tanah yang kusut daun dengan tetesan kecil cahaya, seperti langit yang penuh bintang. Di hutan kecil, dua bayang-bayang berkelok-kelok dan bersilangan, ledakan bertiup di udara setiap kali telapak tangan mereka bertemu. Angin kencang bertiup dari setiap pertukaran, menerobos dedaunan yang jatuh dan melemparkannya ke udara. Terlibat dalam serangan sengit lainnya, Xiaoyan menggunakan kedua telapak tangan untuk menangkis tangan Sun Er yang adil dan suara ledakan yang teredam terdengar dengan setiap penghitung. Meskipun setiap serangan tampak ringan, pada kenyataannya setiap kali seseorang mendarat itu akan langsung berubah menjadi ganas dan kuat. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak saat dia terkena kekuatan yang kuat, cukup kuat untuk membuatnya tersandung mundur 2 langkah. Sun Er, di sisi lain, mulai memar di telapak tangannya yang halus karena dia sering dipukul. Melihat Xiaoyan tersandung ke belakang, sedikit senyum terbentuk di bibir Sun Er saat tangannya yang cantik perlahan menari di udara, jari-jarinya terbungkus cahaya sutra keemasan. Cek-cek, begitu kuat, mendiamkan. Xiaoyan yang sedikit terkejut menggelengkan kepalanya dan mengarahkan matanya ke Sun Er, dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia kemudian menjilat bibirnya, memancarkan nafsu perang yang kuat. Dia tiba-tiba mendorong dirinya dari tanah dengan telapak kakinya dan berlari ke depan, bintik-bintik lumpur tersebar di belakangnya. Dengan melirik Xiaoyan yang masuk, sudut mulut mungil Sun Er terangkat saat cahaya keemasan di tangannya semakin intensif. Sebuah kawah kecil tertinggal setelah Xiaoyan mulai bergegas ke depan. Dia tiba-tiba berhenti 1 meter dari Sun Er. Begitu sempurna perhentiannya, sepertinya Xiaoyan tidak pernah bergerak sama sekali. Dan lembab sebelum dia menanggalkan bajunya. Di bawah kemeja, fisiknya yang muda, agak kecoklatan, dan bugar terungkap. Meski tidak dianggap berotot, tubuh kecilnya menyembunyikan kekuatan ledakan. Menikmati setengah telanjang Xiaoyan, wajah cantik Sun Er memerah. Xiaoyan meraih pakaiannya dan bersandar dengan lelah di atas batu kapur. Menghadapi Sun Er, dia tertawa pahit, "Sai, ini sudah 2 bulan, namun aku masih terjebak di 8 Duan Qi." Melihat Xiaoyan yang agak tidak berdaya, Sun Er mengerutkan bibirnya dan terkikik. Dengan anggun duduk, dia bergabung dengan Xiaoyan dan bersandar di batu kapur. Dia mengambil pakaian yang dipenuhi keringat dari Xiaoyan sebelum dengan lembut mengeringkan keringat dari tubuhnya. Menghiburnya, dia berkata, Duan Qi ke-8 sampai ke-9 adalah awal dari tahap kemacetan Doqi. Xiaoyan GG seharusnya tidak sabar. Ketika waktunya tepat, semua yang seharusnya akan pada titik ini, Sun Er tiba-tiba merasakan tatapan panas dan mendongak. Dia menemukan Xiaoyan menatapnya. Wajahnya memerah, dia cemberut sambil bercanda, "Xiaoyan GG." Nada lembut dan ceria gadis muda itu seperti angin segar di hutan yang lembab. Karena cuaca yang panas, Sun Er mengenakan celemek pendek berwarna hijau muda yang memperlihatkan sepetak kulit putih yang indah di bawah tengkuknya yang panjang dan memikat. Selain itu, marshmallow yang sedang berkembang dari gadis muda terungkap oleh kontur pakaiannya yang ketat, menyebabkan rasa keindahan pada tubuh awet muda. Dihadapkan dengan pemandangan yang begitu indah, tidak heran Xiaoyan merasa sedikit linglung. Terbangun dari kebodohannya oleh Sun Er, wajah Xiaoyan sedikit memerah. Sambil tertawa malu, dia berbaring di atas batu kapur yang mendingin, perlahan-lahan menutup matanya, membiarkan tangan kecil Sun Er menggosok tubuhnya dengan lembut. Sudut bibir kemerahannya sedikit miring ke atas saat Sun Er membantu menyekat tubuh Xiaoyan. Tanpa berbalik, dia diam-diam melirik sekilas ke seluruh tubuhnya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa tanpa sadar, dia telah tertidur. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Sun Er juga mengerti bahwa pertarungan tingkat tinggi hari ini telah menyebabkan dia kelelahan. Mengerutkan hidungnya, dia meletakkan pakaiannya saat cahaya keemasan mulai berkumpul di ujung jarinya. Dengan diam-diam melirik Xiaoyan yang tidak responsif, Sun Er menyentuh kulit Xiaoyan. Cahaya keemasan mengikuti jalur di sepanjang jari dan meresap ke dalam tubuh Xiaoyan. Saat cahaya keemasan dipindahkan,
Butiran-butiran keringat mulai mengalir di dahi Sun Er dan dia bisa terlihat sedikit mengertakkan giginya. Saat dia bersiap untuk melanjutkan transfer, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Saat dia tertidur lelap di samping batu kapur, kekuatan menghisap yang tak terduga tiba-tiba berasal dari dalam tubuh Xiao Yan. Garis doki berkumpul dari sekitarnya dan mulai dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Oh, apakah ini terobosan? Terengah-engah kaget dan kagum bisa terdengar saat mulut kecil Sun Er terbentuk menjadi bentuk O dan dia diam-diam menyaksikan Xiao Yan saat dia tanpa sadar menyerap doki. Rahangnya sedikit mengendur dan dia memiringkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan bagian yang sama dari keraguan dan ketidakpastian dan dia berkata, "Apa, sepertinya aku telah mencapai 9 Duan Qi." Menatap ekspresi bingung Xiao Yan dengan tatapan tertarik, Sun Er mulai tertawa. Setelah melihat anggukan Sun Er, bibir Xiao Yan melengkung ke atas menjadi senyuman. Hatinya terkejut, meskipun dia masih tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Terakhir kali dia membuat terobosan, itu saat dia sedang tidur. Kali ini dia membuat terobosan lain saat tertidur. Cara menerobos ini agak terlalu lucu. Meninju dengan kuat di udara beberapa kali berturut-turut dengan cepat dan merasakan doki yang lebih kuat dari beberapa jam yang lalu, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Setelah mengeluarkan semua kejutan menyenangkan dari benaknya, Xiao Yan akhirnya menyadari warna langit yang keruh. Sambil tersenyum minta maaf pada Sun Er, dia tahu kalau Sun Er telah menunggunya selama ini. Sambil mengenakan kembali pakaiannya, dia mulai melontarkan lelucon dengan Sun Er, "Tidak pergi. Hari ini adalah hari yang baik, jadi mengapa Anda tidak membiarkan G mentraktir Anda makanan enak di kota Wutang?" Petik 2. TL, G sama dengan broter dan GG sama dengan broter. "Kiki, aku ingin makanan paling mahal kalau begitu," dia menjawab dengan tawa ringannya sendiri. Berjingkat di atas batu kapur untuk beberapa saat, dia dengan hati-hati turun di samping Xiao Yan, mengeluarkan tawa samar yang tersebar di hutan hijau yang rimbun. Untuk berterima kasih kepada Sun Er karena telah menunggu sepanjang sore, Xiao Yan berhati-hati untuk membawa Sun Er berjalan-jalan di sekitar kota Wutang sebelum berpisah dengannya di klan. Menyeret kakinya yang masih agak bersemangat kembali ke kamarnya, Xiao Yan menjatuhkan diri ke tempat tidurnya dan memeluk selimutnya. Dengan gumaman lembut pada dirinya sendiri, dia berkata, saya akhirnya akan menjadi doze sekali lagi." "Hei, terobosan yang baru saja kamu lakukan, itu karena gadis kecil itu." Dari tengah ruangan, tawa seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar. Mengangkat satu kelopak mata, Xiao Yan menatap malas pada Yao Lao dan mengerutkan alisnya, "Apa hubungan Sun Er dengan ini? Dia pasti punya peran, kalau tidak, kamu akan membutuhkan waktu seminggu untuk membuat terobosan sendirian." Tubuh transparan Yao Lao duduk di kursi, nadanya yang biasa terdengar di seluruh ruangan. Dengan enggan mengangkat bahunya, Xiao Yan melemparkan kepalanya kembali ke selimutnya. "Saat ini saya sudah di 9 Duan, jika saya ingin terobosan untuk menjadi doze, saya khawatir itu akan memakan waktu setengah tahun atau lebih." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan melempar selimutnya. Wajahnya yang sebelumnya terfokus menjadi suram, suaranya sekarang mengungkapkan nada dingin, "1 tahun telah berlalu namun saya masih bukan bintang 1 doze. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun. Petik 2. Setelah mendengar ini, Yao Lao mengangkat mata untuk melihatnya tetapi tetap diam. Nalan Yanran sedang dilatih untuk menjadi pemimpin fraksi berikutnya dari fraksi Mystic Cloud. Bakatnya tidak bisa dikatakan rendah sama sekali dan fraksi Mystic Cloud juga cukup kuat. Mereka bahkan memiliki alkemis pil King Gu He yang tangguh di antara barisan mereka. Jika dia membantu Nalan Yanran, kecepatannya akan menakutkan. "Ini tidak akan lebih lambat dari kecepatan latihanku." Xiao Yan berpikir keras pada dirinya sendiri.
Yao Lao memiringkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan melihat kristal cerah seperti mata Xiao Yan terfokus pada dirinya sendiri. Yao Lao langsung tertawa tapi tetap tidak berkomentar. Melihat wajah Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa memutar matanya. Kata-katanya tidak ada gunanya. Setelah terdiam beberapa saat, Yao Lao perlahan menghela nafas. Berdiri untuk berjalan menuju Xiao Yan, bibirnya mulai melengkung menjadi senyuman. Orang Gu He itu tidak lebih dari alkemis tingkat 6. Apakah dia bahkan layak disebut Raja Pil? Selain memurnikan pil, apalagi yang bisa dia lakukan? Petik 2. Mendengar Yao Lao berbicara dengan cara ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersenyum. Pada saat ini, dia tahu bahwa guru misterius itu akhirnya akan menunjukkan tangannya. Besok, kamu akan pergi membeli beberapa bahan. Tea gathering powder, kamu akan memakannya seperti permen. Aku tidak percaya Nalan ini akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yao Lao mencibir bangga. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.